Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Wahyuni dengan NIM 22002223. Di sini Fitri ingin membuat tugas untuk komputer administrasi pendidikan. Di mana pada tugas kali ini Fitri akan mencoba untuk membuat tugas yang sudah diberikan oleh Bapak. Yang pertama itu mulai dari eh, style headingnya, di mana nanti kita akan menyusun sebuah dokumen sehingga menjadi lebih rapi dan lebih tertata. Di mana dalam video ini Fitri juga akan menampilkan bagaimana style headingnya, baik itu bagaimana judul satu, judul dua, dan juga untuk bagaimana style untuk paragrafnya. Dan juga nanti pada video itu juga Fitri tampilkan bagaimana kita cara membuat daftar isi ataupun eh, bagaimana halaman-halaman tersebut. Kemudian daftar tabel dan daftar lampiran sehingga dalam satu video kita bisa untuk membuat baik itu mulai dari judulnya, daftar isinya, daftar lampiran, daftar tabel ataupun mungkin daftar gambarnya. Di sini Fitri ingin memakai untuk contoh untuk contohnya itu dari file laporan magang yang sudah Fitri selesaikan. Di mana di sini belum tersedia yang Fitri lakukan, belum ada daftar isi, belum ada daftar tabel maupun daftar gambar. Dan juga daftar isinya belum rampung sehingga nanti dari kita menggunakan style hidung akan tertata lebih rapi dan juga nampak bagaimana di daftar isinya di halaman berapa dan bisa kita lakukan secara otomatis. Baik, kita mulai untuk style headingnya. Untuk pertama, pada halaman pengesahan bisa kita ganti. Di sini kan normal. Nah, untuk meriset hal ini, bisa kita lakukan dengan pertama klik kanan, bawah. Kemudian ini kita sesuaikan. Misalkan ini tanda bunga, bisa kita sesuaikan dengan sistem kita penulisan yang benar. Dan juga ukurannya 12 lah. Ini untuk bisa rata kiri kanan untuk normal sehingga nanti jika ada satu paragraf mungkin yang mungkin tulisannya tidak terromen ataupun kalibri bisa kita sesuaikan atau kita klik dengan normal sehingga tulisan yang kita klik itu bisa berubah menjadi tanda roman ukuran 12 rata kiri kanan. Setelah itu kita oke kan. Oke. Nah, untuk halaman pengesahan ini, karena ini merupakan judul, kita jadikan sebagai judul satu. Judul satu kita ganti terlebih dahulu. Ini kita menggunakan tanda roman ukuran 12, kita bold. Kemudian kita rata tengahkan. Sesudah selesai, kita oke kan. Nah, dia akan langsung pada sebagai judul satu yang nantinya akan berisi ataupun akan tersedia di daftar isi sebagai halaman pengisahan dan nanti juga akan ada keterangannya di halaman berapa. Untuk halaman pengesahan sudah selesai, kemudian kata pengantar juga kita jadikan sebagai judul satu. Di sini akan langsung tertata bagaimana contohnya tadi itu berada di samping kiri. Jika kita sudah meriset judul satunya, dia akan otomatis. Untuk kita, jika kita memilih judul satu, maka nanti akan terotomatis apa yang kita klik tersebut. Kemudian daftar isi, daftar tabel kita biarkan terlebih dahulu karena ini nanti bisa kita jadikan otomatis jika file kita sudah tertata dengan rapi. Daftar gambar kita biarkan terlebih dahulu. Mungkin untuk bisa kita pisahkan. Nah, sehingga daftar gambar nanti akan berdiri sendiri, begitu juga dengan daftar lampiran. Di sini daftar lampiran sudah kita sesuaikan. Kemudian untuk bab satu pendahuluan, kita klik bab satu, beranda, kita jadikan ini sebagai judul satu.
Nah, ini teman-teman, jika nanti pada bab 1 ini, kita menggunakan klik shift enter, sehingga nanti pada daftar isi itu udah langsung terhubung, tidak terpisah. Misalkan bab satu halaman sekian, pendahuluannya halaman sekian. Jadi udah langsung terhubung bab 1 pendahuluan halaman sekian. Ini sudah Fitri rapikan terlebih dahulu. Nanti juga Fitri sekalian ngecek di mana bagian yang tidak tertata dan bisa dirapikan kembali. Ini sudah. Nah, ini untuk daftar tabel mungkin terakhir kita setel untuk paragraf terlebih dahulu. Ini juga ada bab 3, judul. Nah, kegiatan orientasi ada, kegiatan rutin sama yang terakhir kegiatan tambahan sudah. Ini bab 4 untuk analisis kasus. Kita judul 1 udah terlangsung search otomatis. Kemudian ini gambaran kasus ini seharusnya bagian isi dari bab 4 analisis kasus. Tentu ini merupakan judul 2. Nah, judul 2 juga bisa kita sesuaikan dengan Roman, ukuran 12, rata kiri kanan. Lalu kita oke. Bisa kita tambahkan ini penomorannya. Karena kita menggunakan huruf terlebih dahulu, kita mulai dengan A. Ini sudah. Penyebab kasus juga. Ini kita jadikan judul 2. Ini bisa dengan kita lanjutkan penomoran. Setting penomoran kita yang tadi A, kemudian ini merupakan bagian yang B. Nah, ini bisa kita tarik secara manual. Nanti ini bisa kita lanjutkan penomorannya. Oke. Ini bisa D. Nah, di sini karena tidak sesuai, ini bisa kita geser terlebih dahulu. Ini bisa kita setting. Contohnya seperti ini, kita bikin buat gaya. Ini bisa kita sesuaikan, misalkan ini untuk bab 4. Bab 4. Nah, ini akan tersedia di sini, bab 4. Kita klik kanan. Klik kanan, ubah. Dan Roman ukuran 12. Nah, di sini karena seharusnya itu menjorok ke dalam sedikit, bisa kita format paragrafnya. Nah, misalkan ini jarak antar garisnya 1,5. Nah, ini baris pertama, kita masukkan jorok ke dalam sedikit. Oke. Nah, maka ini akan langsung terotomatis masuk ke jorok ke dalam. Karena ini ukurannya 2, bisa kita ubah kembali. Ubah jaraknya, tadi bisa kita sesuaikan kembali. Graf, jarak antar barisnya 2. Dengan jarak ke dalam. Untuk secara otomatis semua kita bisa pakai ini. Terus kita tarik dari sini, semuanya akan langsung otomatis sesuai dengan yang di atas. Bisa juga seperti itu. Dan ini juga sudah otomatis seperti yang sudah kita tampilkan tadi.
Sudah, nah ini untuk bab penulis. Ini kita jadikan kembali seperti judul satu. Untuk kesimpulan tentu ini pada eh, judul dua. Penemuannya ini adalah A. Dan mulai penemuan. Nah, ini untuk ini bisa kita sesuaikan kembali dengan bab 4 tadi yang sudah kita susun. Nah, ada menjorok ke dalam. Kita tarik ke dalam untuk kita sesuaikan. Ini untuk style set bagian paragrafnya. Ini bisa kita manualkan dengan cara begini. Ini akan langsung terotomatis dan sesuai dengan yang di atas. Jadi, tanda seperti save ini. Ini syarat merupakan judul dia. Kalau tidak bisa langsung terhubung, kita bisa setting penomoran. Kita mulaikan dengan ini dengan yang B. Ini bisa kita geser ke sini. Sudah. Untuk kita melihat filenya, mungkin kita perlu terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk untuk gambar. Di mana pada gambar ini bisa kita mulai. Kita cek terlebih dahulu mana yang nomor 1, 2, dan 3. Ini gambar 1. Fitri hapus terlebih dahulu. Nah, untuk gambar ini kita bisa klik untuk di referensi. Kemudian kita sisipkan keterangan. Nah, ini karena ini merupakan gambar, kita pilih itemnya, labelnya dengan gambar, gambar 1. Kita oke kan, gambar 1. Data geografis. Ini bisa kita sesuaikan. Bisa kita ini kan aja dan kita bilang gambar 1 sudah. Kemudian ini bisa kita salin spasi. Ini mungkin bisa kita salin saja untuk memudahkan kita untuk gambar 2, 3, dan 4. Faiz, seterusnya ini gambar 1. Kita cari untuk gambar 2-nya. Ini nanti tabel. Bisa cari gambar 2 terlebih dahulu. Ini gambar 2. Kita Ctrl V. Karena ini merupakan gambar 2, bisa kita klik di sini. Perbarui bidang. Nah, ini akan langsung otomatis ke gambar 2. Kemudian kita cari lagi gambar 3. Ctrl V. Ini kita edit bidang. Ini kita klik yang angka 1 saja, cukup yang angka 1. Baru bidang ini akan langsung otomatis menjadi gambar 3.
Di balik gambar 4, ini kita perbarui bidang langsung menjadi gambar 4. Ini gambar 3 lagi, kita perbarui bidang lagi langsung menjadi gambar 5. Ctrl I. Gambar 5 sudah, ini gambar, berarti ini gambar 6, kita Ctrl V lagi. Perbarui bidang. Dan ini ada gambar klik. Bidang. Sudah, karena gambar sudah kita perbaharui semua, selanjutnya kita masuk kepada tabel, di mana pada laporan magang Fitri ini, Fitri adanya satu tabel. Bisa kita lakukan seperti kita membuat referensi untuk daftar gambar tadi. Nah, ini ada daftar tabel. Kita klik referensi, sisipkan keterangan. Karena ini merupakan tabel, ini merupakan tabel 1, kita oke. Ini kita Ctrl I, kita ganti warnanya menjadi hitam, terus kita rata tengah. Karena tabel Fitri cuman ada satu. Kemudian untuk akhir kita bisa lakukan dengan cara untuk di daftar isi. Bisa teman-teman lihat bahwa eh, jika kita sudah otomatis dari awal, contohnya seperti judul 1, judul 2, di mana untuk bab atau untuk kepala besarnya kita bisa menggunakan judul 1, dan untuk bagian dari bab-bab tersebut kita bisa menggunakan judul 2. Karena ini sudah Fitri otomatiskan semuanya tadi. Nah, contohnya di sini daftar daftar isi, mungkin kita ini kita jadikan judul 1 sebelah tengah. Begitu juga daftar tabel, kita jadikan judul 1. Daftar gambar kita juga jadikan judul 1. Nah, untuk daftar isinya, kita klik reference, daftar isi, dan kita klik yang nomor 2, daftar isi otomatis. Nah, ini akan langsung terotomatis, seperti tadi yang sudah Fitri jabarkan. Contohnya seperti eh, halaman pengesahan di halaman berapa, jika kita mengkliknya itu dengan judul 1, maka akan terbold seperti ini untuk judul 1. Dan pada bagian subbabnya, contohnya bab 1 pendahuluan, nah di subbabnya ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita bisa menggunakan style headingnya atau headingnya untuk heading 2 atau judul 2. Ini sudah tersusun secara rapi, baik itu bab penutup, daftar pustaka, ataupun lampirannya. Kemudian untuk daftar tabel juga bisa kita klik di reference, sisipkan tabel. Karena tabel kita ada satu tadi, kita klik. Nah, ini akan langsung terotomatis. Tabel 1, daftar nama peserta didik dan tenaga pendidik di SDN 13 Kota Baru itu di halaman 12. Jika teman-teman ingin mencek apakah itu benar di halaman 12, tinggal klik enter. Akan langsung ke tabel yang kita klik tadi di halaman 12. Kemudian selanjutnya untuk daftar gambar. Ini juga di daftar lampiran Fitri Lepas Sedikit, ini kita jadikan judul 1. Sehingga nanti pasti, nah karena tadi Fitri lupa untuk menjadikan daftar lampiran ini sebagai judul 1, pasti di daftar isi tidak tertera adanya daftar lampiran. Hanya sampai daftar tabel. Ketika sudah ada, sudah Fitri klik judul 1 di daftar lampiran tadi, ini bisa kita perbaharui lagi, perbaharui tabel, kita perbaharui seluruh tabel. Nah, maka daftar lampirannya akan tersedia seperti ini dan di halaman berapanya.
Kalau kita ingin cek apakah daftar lampirannya betul pada halaman yang tertera di daftar isi ini, bisa kita cek daftar lampiran di halaman 9 Romawi. Nah, maka daftar lampiran emang terletak di halaman 9 Romawi. Kemudian untuk daftar gambarnya belum, kita klik lagi referensi, sisipkan tabel karena tadi kita menggunakan gambar, kita klik ini. Ini formatnya gambar. Ini kita okekan. Maka akan nampak bagaimana di mana letak daftar tabel atau gambar-gambar yang sudah kita otomatiskan tadi. Contohnya gambar 1 terletak di halaman 6. Bisa kita klik enter, maka akan langsung ke halaman 6 gambar 1 yang sudah kita lakukan secara otomatis tadi. Ini sudah selesai semuanya. Maka untuk dalam satu video ini Fitri merangkum bahwa bisa itu untuk style headingnya mana heading 1, heading 2, atau judul 1, judul 2, di mana bab atau kepala besarnya itu kita menggunakan heading 1. Kemudian untuk subbabnya kita bisa menggunakan heading 2 atau judul 2. Kemudian juga untuk style paragrafnya kita bisa gunakan seperti tadi yang Fitri contohkan tadi bahwa kita bisa menambahkannya seperti ini. Sehingga nanti jika kita mengkopinya kita bisa menggunakan tanda sekop yang ada di bagian sini. Dan juga untuk daftar tabelnya kita juga bisa otomatis dengan cara yang sudah ditampilkan tadi. Dan ini juga sudah terotomatis semua, sehingga jika kita untuk mencari filenya kita dimudahkan dan tidak keliru lagi di halaman berapa daftar tabel, daftar gambar, maupun daftar yang lainnya, sehingga langsung ke halaman yang kita tuju. Contohnya di sini, misalnya kita ingin di bab 2 tinjauan lembaga, kita arahkan kursor ke sana, langsung enter. Maka kita akan langsung sampai ke bab 2, di mana tinjauan lembaga tempat PLNP. Baiklah, mungkin sekian video Fitri tentang bagaimana style heading, style set untuk paragraf, halaman terpadu dan daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Fitri cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.